Ya, jadi di sini perusahaan itu membeli apa? Suatu aset tetap ya, atau membeli properti atau membeli apa? Membayar jasa yang kepada pihak penyedia jasa ya. Kemudian karena dia tidak membeli apa? Cash ya, dia membayar dengan menggunakan wesel bayar atau notes payable tadi. Ya. Jadi artinya di sini berapa yang diakui atas nilai properti tadi. Jadi dia akan membayar aset ya, baik barang ataupun membayar beban jasa misalkan ya. Tetapi karena dia tidak memiliki uang secara cash sekarang ya, dia mengeluarkan surat utang. Jadi surat utang yang dikeluarkan tadi itu diasumsikan bahwa nilai bunga yang tercatat itu diasumsikan sebesar nilai suku bunga pasar. Ya. Artinya pihak investor, penyedia jasa atau penjual dengan pihak yang membeli, dalam hal ini mengeluarkan surat utang, itu sepakat bahwa suku bunga yang di dalam wesel bayar tadi itu adalah suku bunga yang sifatnya sebesar nilai suku bunga pasar, sehingga nilainya sebesar nilai par. Kecuali di dalam surat utang tadi tidak disebutkan berapa tingkat suku bunga pasarnya, ya, atau bukan suku bunga pasar. Dia tidak menyebutkan atau istilah zero interest bearing tadi. Jadi mengeluarkan surat utang ya untuk membeli barang, misalkan mesinnya dibayar pakai surat utang, tapi jatuh temponya 3 tahun lagi, nggak pakai bunga. Maka nilai yang tercantum di dalam surat utang tadi itu dikategorikan posisinya merupakan harga saat 3 tahun kemudian, bukan harga sekarang. Ya. Jadi makanya ini kalau tidak menyebutkan surat utang, maka kita harus mencari berapa nilai market rate-nya. Nah, ini kondisi yang kedua itu adalah kalau misalkan suku bunga atau stated interest-nya itu sifatnya tidak masuk akal atau istilahnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Jadi artinya di sini yang dipakai adalah suku bunga pasar, tidak boleh menggunakan suku bunga yang tercatat. Ya. Ini persis sama dengan tadi kondisinya. Jadi kalau kondisi suku bunga pasar berbeda dengan suku bunga yang tercatat, maka harus diamortisasikan selisih antara nilai saat ini dengan nilai yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Jadi itu 3 kondisi. Yang ketiga ini adalah nilai jumlah yang tercatat ya secara material berbeda dari nilai harga cash untuk barang yang sejenis. Ya. Jadi contoh misalkan harga mesinnya 1 miliar ya, tapi surat utangnya menyebutkan menyebutkan nilainya itu secara material berbeda dengan nilai fair value dari mesin yang dibeli sekarang. Ya. Jadi misalkan 1 miliar tapi dibayar 1 miliar. Tapi jatuh tempo 3 tahun lagi. Sebenarnya nilai surat utangnya ya tidak sebesar 1 miliar. Kenapa? Karena 1 miliar itu adalah nilai 3 tahun kemudian, bukan nilai sekarang. Sementara mesin itu kan kondisi nilai sekarang, bukan nilai 3 tahun yang akan datang. Paham Mas kira ya? Jadi artinya di sini nilai yang tercatat itu kalau misalkan berbeda jauh dengan suku bunga pasar ya, suku bunga tercatat berbeda ya, atau tidak ada sama sekali, maka harus dilakukan proses amortisasi. Makanya di sini biasanya menggunakan suku bunga istilahnya imputation ya. Jadi apabila perusahaan tidak bisa menentukan nilai fair value dari barangnya ya, atau jasanya ya, kemudian surat utangnya juga tidak tersedia di pasar, artinya tidak bisa menentukan berapa efektif interest rate-nya. Karena tidak ada pembandingnya ya dengan artinya suku bunga perusahaan dengan resiko tadi itu tidak tersedia di pasar. Maka present value dari surat utang tadi harus mencerminkan atau dalam kondisi dengan menggunakan memperkirakan tingkat suku bunga yang dapat diterapkan ya. Jadi istilahnya itu imputation ya. Jadi menggunakan instrumen yang sejenis. Jadi istilahnya tingkat suku bunga yang digunakan ya, atau istilahnya itu
effective interest rate-nya itu adalah kalau misalkan perusahaan mengeluarkan surat utang, dia pihak kreditur itu istilahnya apa? Istilahnya memiliki rating kredit ya, plus kredit berapa persen ya. Jadi di sini biasanya kita menggunakan faktor-faktor di luar istilahnya kalau dia pinjam uang ke orang lain, ini pihak krediturnya itu menilai pihak debiturnya seperti apa. Nah, ini tergantung dari apa? Tergantung dari kualitas kreditnya atau istilahnya kredit rating dari perusahaan tadi ya. Jadi kayak contoh-contohnya yang real seperti ini ya. Misalkan sebuah perusahaan di sini menggunakan jasa arsitektur ya. Jadi di sini dia sudah menggunakan jasa arsitektur, tapi dia tidak mampu membayar cash, tapi dengan cara menerbitkan surat utang atau promissory notes ya. Jadi pihak penyedia mau menerima surat utang tadi, nilainya ada 550.000 pounds ya, yang jatuh tempo 5 tahun kemudian ya. Nah, ini selama 5 tahun, nah ini perusahaan membayar bunga sebesar 2% setiap akhir tahun. Jadi artinya di sini $550.000 ya, 5 tahun kemudian. Kemudian pihak yang menerbitkan surat utang tadi membayar bunga 2% per tahun ya. Kemudian di sini untuk jasa arsitek tadi, pihak Bondril atau pihak yang menerbitkan debitur ya, tidak memiliki nilai informasi berapa nilai jasa tadi. Jadi jasa arsitektur itu nilainya berapa sih yang wajar ya? Karena mungkin jasanya mungkin jarang ditemukan sehingga tidak bisa menentukan berapa nilai wajar dari untuk nilai jasa tadi ya. Nah, ini kemudian Bondril atau kreditur di sini menggunakan jasa kredit rating ya, kualitas surat utangnya ya. Nah, ini mengasumsikan bahwa dengan kualitas surat utang yang mereka miliki itu perusahaan itu dapat memberikan bunga wajarnya itu 8% per tahun. Nah, ini suku bunga pasarnya ya. Sementara dia membayar hanya 2%. Berarti kan jauh di bawah suku bunga pasar ya. Artinya di sini tentunya pihak yang tahu berapa nilai jasanya itu adalah pihak penyedia jasa. Sementara pemberi jasa ya. Sementara pihak yang menggunakan jasanya dia tidak mengetahui dengan pasti berapa nilai wajarnya. Makanya di sini yang dipakai dia mengeluarkan surat utang dengan bunga 2% per tahun ya. Tapi padahal dia suku bunga pasarnya 8%. Maka nilai sekarang atas surat utang tadi ini dihitung dengan cara tadi sama sebelumnya, jadi mempresent value-kan nilai utang saat jatuh tempo 550.000 ya dengan menggunakan suku bunga pasar 8% per tahun selama 5 tahun. Kemudian selama 5 tahun perusahaan membayar bunga sebesar 2% dari 550, jadi 11.000 per tahun selama 5 tahun. Padahal suku bunga pasarnya 8%. Sehingga nilai hutangnya saat ini ya, saat penerbitan surat utang sebenarnya hanya 416. Jadi ada selisih diskon sebesar 131.761. Ini yang kemudian diamortisasikan ya, selama 5 tahun. Jadi ini sama dengan surat utang yang tadi. Cuman bedanya di sini yang di sini ada 2 nilai kan. Pertama nilai nilai yang tercatat, artinya nilai yang akan dibayarkan saat jatuh tempo. Kedua adalah nilai fair value dari jasa atau barang yang diterima. Ya. Mana yang digunakan tergantung dari tadi tingkat suku bunga yang dibayarkan. Ya. Jadi kalau tingkat suku bunganya wajar ya, sesuai dengan suku bunga pasar, maka di sini kesimpulannya adalah bahwa surat utang yang dikeluarkan tadi sebesar nilai par. Ya. Tapi kalau misalkan dalam hal ini suku bunganya tidak dicantumkan atau istilah zero interest bearing ya, maka di sini pasti kondisinya diskon ya. Atau kondisi yang lain misalkan suku bunganya tidak reasonable ya, sehingga di sini nilai yang diakui saat ini atas aset yang dibeli atau yang diterima tadi harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya yang fair value tadi ya. Nah,
Ini pada akhir tahun pertama, ini saat membayar apa? Bunga. Jadi ada pengakuan interest expense ya. Interest expense ya, istilahnya karena dipakai untuk membangun ya. Membangun bangunan ya, jasa arsitektur. Nah, ini ada istilahnya beban untuk membangun itu nilai bangunan yang akan di apa? Ya, istilahnya dimasukkan ke dalam nilai bangunan yang kemudian nanti didepresiasikan ya. Nilainya adalah sebesar 418.000. Nah, ini karena dia tidak membayar secara cash sekarang, nah ini diakui sebagai not payable. Nah, kemudian tiap tahun ada pengakuan interest expense ya. Jadi karena interest expense-nya berbeda dengan cash yang dibayarkan, maka di sini apa namanya? Ada selisih ya. Sebesar 22.000 itu yang diamortisasikan. Jadi cash-nya 11.000, sementara pengakuan beban bunganya 33.409. Jadi ada selisih 22.000 yang harus diamortisasikan sehingga nanti pada tahun ke berapa? Kelima, itu nilai notes payable-nya sebesar nilai yang tercatat sebesar 550 tadi. Ya saya kira ya, ada pertanyaan ini? Ini saya kira pemahamannya sama dengan yang kemarin ya. Mulai dari obligasi kemudian dari surat utang ya. Jadi intinya kalau ditukar dengan aset, maka kondisinya nilai apa namanya tadi suku bunga yang tercatat itu diasumsikan sebesar nilai suku bunga pasar ya. Ini berikutnya adalah mortgage not payable, artinya di sini semacam surat utang utang KPR ya atau hipotek ya. Jadi surat utang atau surat apa namanya istilahnya pengakuan hutang ya, promissory notes ya. Ini dengan jaminan dokumen. Kalau tadi kan notes payable itu kan hutang usaha ya, tanpa ada jaminan suatu aset. Kalau mortgage notes payable ini artinya perusahaan meminjam uang dengan jaminan dokumen, sertifikat tanah misalkan ya, itu sebagai jaminan. Prinsipnya sama dengan suatu tanah lain. Kalau misalkan jatuh temponya di atas 1 tahun, maka dikategorikan sebagai non current liabilities ya. Jadi di sini pembayaran dilakukan saat jatuh tempo atau mungkin dengan cara mengangsur atau installment ya. Kemudian juga suku bunganya artinya tetap ya. Jadi artinya sini prinsip sama dengan pengakuan hutang yang lain ya. Nah, ini materi kita berikutnya adalah bagaimana menghapus pengakuan hutang ya. Jadi extinguishment non current liabilities ya. Jadi artinya menghapus surat utangnya tadi. Jadi ada 3 kondisi ya. Di samping pembayaran saat jatuh tempo. Jadi normalnya kalau namanya menghapus itu kan berarti melunasi surat utang tadi. Jadi kalau misalnya sudah jatuh tempo, saat maturity berarti otomatis terhapus. Tapi di sini ada kondisi di mana penghapusannya dilakukan sebelum masa jatuh tempo. Misalkan berkaitan dengan sifat obligasi yang sifatnya kemarin callable bonds, di mana di sini pihak obligor punya hak untuk menarik kembali obligasi dari pasar. Tujuannya apa menarik kembali? Salah satunya adalah kalau misalkan suku bunga pasar sedang mengalami penurunan. Biasanya kalau suku bunga turun, maka nilai obligasi ikut turun ya nilainya ya. Sehingga di sini perusahaan akan terbebani dengan beban bunga yang lebih tinggi. Jadi di sini karena supaya tidak membayar kupon rate yang terlalu tinggi, maka perusahaan biasanya akan istilahnya menarik kembali obligasi di pasar tadi supaya beban bunga yang dibayarkan setiap periode tadi itu tidak terlalu memberatkan aliran kas perusahaan atau cash flow perusahaan. Jadi di sini pertama menghapus sebelum jatuh tempo dengan membayar cash ya. Kemudian menghapus dengan cara menukar dengan aset atau surat berharga yang lain. Kemudian penghapusan dengan cara memodifikasi perjanjian. Jadi misalkan memperpanjang jatuh temponya ya atau mungkin merubah suku bunganya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah intinya kalau dihapus dari pengakuan hutangnya, artinya kalau menghapus berarti kan tidak ada pengakuan atas non current liabilities, tidak ada pengakuan atas
hutang jangka panjang, ya. Jadi kalau hutang jangka panjangnya dihapus, itu nanti akan menurunkan resiko perusahaan. Jadi bisa jadi akan menaikkan apa? Rating perusahaan, karena apa namanya, rasio hutang terhadap modal atau terhadap aset itu otomatis menjadi menurun kalau jumlah surat utangnya itu menurun, ya. Jelas ya? Ini pertama adalah penghapusan apa namanya, hutang jangka panjang, ya, sebelum masa jatuh tempo. Jadi kalau sebelum jatuh tempo kemudian dihapuskan dengan cara membayar cash, ya, itu ada kondisi di mana jumlah yang dibayarkan itu berbeda dengan yang tercatat. Jadi kalau tadi kan kondisinya saat jatuh tempo, apa namanya, sebelum jatuh tempo, itu kan ada amortisasi, ya. Itu ada nilai carrying value, carrying amount, ya. Nah, ini kalau misalnya nilai carrying amount-nya di bawah nilai yang dibayarkan atau nilai harga reakuisisi, ya, atau nilai yang dibayarkan kepada investor, maka di sini posisinya sebagai keuntungan. Artinya di sini perusahaan membayar di bawah harga apa yang tercatat. Jadi perusahaan membayar kepada investor di bawah nilai tercatat. Berarti perusahaan mengakui adanya gain atau untung. Kondisi yang kedua, ini perusahaan membayar di atas nilai yang tercatat. Jadi nilai tercatat di bawah nilai yang dibayarkan, itu perusahaan mengakui loss, ya. Jadi perusahaan membayar di atasnya. Nah, ini pada saat melakukan reakuisisi atau melakukan penghapusan utang tadi, maka di sini premium atau diskon yang belum diamortisasi, ya, harus diamortisasikan sampai dengan tanggal reakuisisi. Jadi kan ada periode yang belum diamortisasikan, ya, sebelum jatuh tempo. Maka di sini nilai premium atau diskon tadi yang diamortisasikan harus diamortisasikan sampai dengan tanggal apa namanya, reakuisisi. Jadi tanggal pelunasan. Jadi intinya di sini perusahaan melunasi sebelum masa jatuh tempo. Nah, ini contoh misalkan Everbond yang contoh sebelumnya tadi, ya, yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, ini obligasi selama 5 tahun. Nah, ini perusahaan membayar sebanyak 2 kali setahun, ya, dengan suku bunga terjerat 8%. Sementara suku bunga pasar atau yieldnya 10%. Artinya di sini perusahaan menjual dengan harga diskon, ya. Ini yang kemarin kita bahas, ya. Jadi misalnya 1 Januari 2021 perusahaan berniat untuk menarik obligasi dengan harga 1% di atas nilai apa namanya, nilai face value. Jadi kalau harga nilai 100.000, ya, nah ini perusahaan bersedia membayar 101.000, sementara nilai carrying amount-nya itu hanya 94 pada tanggal 1 Januari 2021, ya. Jadi nilai area akuisisi atau nilai yang dibayarkan, ya, kepada investor itu 101.000, sementara nilai carrying amount atau nilai tercatat, ya, dengan perhitungkan faktor apa namanya, diskon tadi itu hanya 94. Jadi ada selisih sebesar 6.000. Ini merupakan pengakuan loss. Jadi perusahaan itu membayar di atas nilai tercatat, ya. Jadi nilai tercatatnya 94, sementara dia bayar 101. Maka di sini bagaimana pencatatannya? Pencatatannya adalah menghapus hutang dulu. Kan hutangnya saat 1 Januari itu kan posisinya 94.925, ya. Ini dihapuskan. Kemudian ada pengakuan kerugian atas penghapusan hutang sebesar 6.000. Nanti kemudian cash yang dibayarkan kepada investor sebesar 101.000. Jelas, ya? Jadi intinya di sini perusahaan membayar di atas nilai par, 1% di atas nilai par, ya. Sementara dia dulu saat jual itu kan posisi diskon. Kemudian setelah diamortisasi, ya. Nah, ini nilai bukunya berapa saat melakukan reakuisisi tadi. Jadi artinya di sini perusahaan itu ada pencatatan pengakuan rugi, ya, akibat penghapusan hutang tadi, ya, sebesar 6.075. Nah, ini namanya loss, berarti nanti ada pencatatan di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian. Jadi kenapa perusahaan bersedia membayar di atas? Ya salah satunya mungkin tadi dirasakan bahwa perusahaan terlalu berat dengan bayar kupon sebesar 4.000 per 6 bulan, ya. Sementara mungkin kalau dia kondisi di pasarnya mungkin suku bunganya sedang turun, ya, sehingga di sini istilahnya
dia bisa aja menerbitkan obligasi baru dipakai untuk melunasi utangnya tadi. Nah, ini karena untuk supaya pihak investor tersedia tempat, ini biasanya akan diberikan apa? Istilahnya diberikan harga di atas nilai tercatat, ya. Jadi tercatat 94, tapi dibayar 901. Ada pertanyaan nggak sini? Sepertinya belum ada, Pak. Ya, oke. Ini berikutnya adalah menghapus hutang, ya. Ini dengan ditukar dengan aset atau ditukar dengan surat berharga. Jadi di sini dia punya hutang, ya. Tapi hutangnya tadi dilunasi tidak dengan menggunakan cash, tapi dengan menggunakan aset atau mungkin surat berharga atau ditukar dengan saham, ya. Jadi sini kreditur, ya, itu ada pencatatan aset non cash, ya, atau mungkin dibayar dengan menggunakan saham, ya, atau equity, ya. Jadi di sini kalau membayar dengan menggunakan aset non cash, ya, jadi tidak menggunakan cash atau equity, maka di sini artinya kan dia perusahaan itu mengeluarkan membayar pakai aset, ya, atau menggunakan nilai pasar saham, ya. Jadi makanya di sini nilai yang terima itu adalah mencerminkan nilai value bagi kreditur bagi pihak yang investornya, ya. Sementara bagi pihak debitur atau yang punya hutang, nah ini ada pengakuan gain, ya, atau loss, ya. Jadi artinya di sini pengakuan gain sebesar nilai kelebihan nilai carrying amount dengan nilai surat utang. Nah, ini apabila nilai fair value-nya itu istilahnya nilai fair value dari aset, ya, atau equity, ya. Jadi di sini ada pengakuan gain atau loss, ya, bagi si debitur. Nah, ini dia kan menerima aset. Jadi misalkan bank itu, ya, dia menghapus piutangnya, tapi dengan cara menerima aset. Maka di sini aset yang diterima itu adalah sebesar nilai fair value, bukan sebesar nilai buku yang dicatat oleh pihak debitur. Bank Hamburg, ya, ini memberikan pinjaman kepada sebesar 20 juta dolar, ya. Nah, ini kepada bonus company, ya. Nah, ini sebaliknya bonus ini menginvestasikan uang pinjaman tadi untuk membangun apartemen, ya, membuat apartemen. Apartemen jadi, tapi sayangnya di sini apartemennya kurang laku, ya. Jadi di sini tingkat huniannya sangat rendah, sehingga dia tidak bisa membayar angsuran, tidak bisa membayar cicilan kepada banknya. Maka diperlukan negosiasi, ya. Jadi di sini hasil negosiasi banknya tadi itu bersedia untuk menerima bangunan apartemen tadi dengan harga 16 juta. Jadi banknya itu memberikan pinjaman atau punya piutang 20 juta, tapi ditukar dengan aset berupa bangunan apartemen. Nah, ini apartemen ini nilai fair value-nya di pasar itu hanya 16 juta. Sementara dia punya piutang 20 juta. Ya. Artinya apa di sini? Banknya rugi apa untung ini kira-kira? Dia punya piutang 20 juta tapi terima aset hanya 12 juta. Berarti kan rugi, kan? Jadi perusahaan banknya daripada tidak ada pemasukan, ya, maka dia ya udah aset apartemennya kita ambil. Jadi artinya di sini untuk menyelesaikan utang tadi itu dengan cara mengambil aset berupa apartemen tadi, tapi nilainya itu di bawah nilai pinjaman. Kemudian di sisi lain nilai apartemen tadi itu nilai carrying value-nya sebenarnya di dalam pencatatan buku milik debitur, ya, itu 21 juta. Itu nilai tercatat, ya. Nah, ini makanya di sini pihak debitur, ini dia akan melunasi hutang, ya. Melunasi hutang sebesar berapa? 20 juta. Jadi di sini ada penghapusan hutang. Di sisi lain, dia ada pengakuan, ya, dia akibat penghapusan aset, ya. Jadi tadi nilai bukunya kan berapa? 21 juta, ya. Ya, 21 juta, tetapi nilai value-nya itu ada 16 juta.
nilai fair value dari aset. Maka di sini perusahaan itu ada pengakuan loss on disposal of assets. Jadi ada pengakuan kerugian akibat penghapusan aset. Kan dia membayar hutang, tapi dengan cara membayar aset. Jadi nilai asetnya sebesar nilai fair value. Fair value-nya berapa? 16 juta. Sementara nilai asetnya 21 juta. Berarti ada kerugian penurunan nilai. Jadi nilai aset turun dari 21 ke 16. Jadi turun 5 juta. Di sini dia ada pengakuan keuntungan apa? Dari penghapusan hutang. Hutangnya 20 juta, tapi dibayar dengan cara membayar aset sebesar 16 juta. Berarti untung 4 juta. Jelas ya? Ini pencatatan bagi pihak siapa? Bonds Mortgage Company tadi. Jadi dia menghapus hutangnya kepada bank. Jadi dia ada pengakuan untung dan rugi. Untungnya itu dia tidak punya hutang lagi. Ruginya itu asetnya turun dari awalnya 21 juta sekarang hanya 16 juta. Jelas ya? Nah, ini berikutnya ini adalah kalau misalkan ditukar dengan saham ya. Jadi contoh misalkan di sini membayarnya nggak pakai aset tapi dengan cara menerbitkan saham. Jadi di sini pihak banknya itu sekarang yang awalnya dia sebagai kreditur ya, yang punya piutang, dirubah sekarang jadi investor. Namanya investor berarti ada pencatatan saham di bond mortgage tadi. Jadi makanya di sini posisinya di dalam pencatatan laporan posisi keuangan bond mortgage ini awalnya sebagai notes payable ya, di laporan liabilities dipindahkan ke bagian equity. Jadi di sini menghapus notes payable tapi mencatat equity. Jadi share kapitalnya bertambah sebesar 3.200.000. Jadi harga sahamnya kan harga saham tercatat ya itu 10 euro. Sementara nilai saham di pasar untuk perusahaan bond mortgage tadi per lembar saham itu atau istilahnya ada sahamnya itu 16 juta. Ya. Jumlah sahamnya 320.000 lembar saham. Sementara nilai pasarnya itu 16 juta. Nilai pasar dari saham tadi sebanyak 320.000 ya. Maka di sini ada pencatatan share capital 3.200.000, kemudian share premium 12 juta 800 karena totalnya kan 16 juta. Berarti ada pengakuan apa? Gain ya. Karena dia menghapus hutang dengan cara membayar dengan menggunakan equity ya atau saham. Nah, ini nilai sahamnya 16 juta sementara hutangnya 20 juta. Berarti ada pengakuan untung ya, keuntungan akibat penghapusan hutang tadi. Ya, ada pertanyaan? Yang kurang jelas? Sudah paham sih, Pak. Belum ada ya? Jelas saya kira ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan untuk menghapus hutang tadi. Pertama dengan cash ya, jelas ya. Kemudian yang kedua ditukar dengan aset ya. Kemudian selain itu bisa juga dengan membayar dengan ditukar dengan saham. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau ditukar dengan aset, artinya di sini nilai asetnya adalah dengan menggunakan nilai fair value. Bukan nilai buku ya, bukan nilai tercatat ya. Jadi di sini demikian pula dengan equity. Jadi kalau ditukar dengan saham, maka di sini sahamnya harus ada 2 angka di sini kan ya. Ada harga saham sebesar nilai par yang tercatat di dalam istilahnya di dalam lembar sahamnya ya. Ada nilai pasar ya. Maka di sini jumlah saham yang ditukar itu akan menjadi nilai pasar tadi. Maka di sini ada share capital dan share premium. Share premium itu adalah semacam aksi saham ya. Jadi harga saham di atas nilai tercatat. Nah, itu nanti minggu depan kita bahas mengenai equity ya. Jadi kalau menerbitkan saham itu tidak ada istilah share diskon, yang ada itu share premium. Jadi kalau share itu menjual saham ya, itu yang terjadi adalah nilai terjualnya sebesar nilai tercatat atau di atasnya. Jadi bursa efek ketentuannya nggak boleh menjual di bawah nilai tercatat. Jadi misalkan tercatatnya sebesar 500 lembar saham, nggak boleh dijual di bawah 500 saat jual perdana ya. Kalau nilai pasar ya nanti tergantung pasar.
saat di perdana itu kalau mau jual itu nilai par tadi atau di atasnya. Ya. Ini berkaitan dengan pencatatan dalam laporan keuangan. Jadi kalau sudah dijual di pasar, nah ini perkara harganya turun di bawah nilai par atau seperti apa ya nanti artinya di sini tergantung dari pasar sahamnya ya. Nah, ini berikutnya yang keempat ini adalah menghapus hutang dengan cara memodifikasi perjanjian. Jadi memperpanjang merubah kontrak lah istilahnya ya. Jadi seperti sekarang yang rame itu kan yang kemarin janji presiden untuk menunda pembayaran cicilan ya bagi yang punya kredit motor atau mobil ya. Nah, itu kan sebenarnya perjanjian itu kan sifatnya perdata ya antara pihak nasabah dengan lembaga keuangan atau leasing. Jadi kalau mau menghapus atau menunda ya nggak bisa lewat kekuasaan. Yang bisa yang bisa dilakukan ya masing-masing debitur atau nasabah datang ke kantor leasingnya untuk melakukan perjanjian kontrak dengan cara memperpanjang masanya atau mungkin merubah suku bunganya ya terserah nanti tergantung dari kesepakatan masing-masing pihak antara debitur dan krediturnya. Nah, ini sama halnya di sini. Jadi di sini kalau perusahaan saat jatuh tempo mendekati jatuh tempo tidak memiliki kas ya, dia bisa melakukan pendekatan kepada pihak krediturnya ya. Jadi dengan cara apa? Nah, ini dengan cara mungkin pertama bisa mengurangi suku bunga tercatatnya. Jadi menurunkan angsurannya, bunga yang disepakati sebelumnya. Atau yang kedua memperpanjang jatuh tempo dari hutang pokoknya ya. Jadi karena jatuh tempo sudah mendekati sudah mendekat ya, sementara dia melihat tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Ya dia bisa melakukan pendekatan kepada pihak kreditur supaya diperpanjang lagi jatuh temponya untuk bisa memutar aliran kasnya sehingga dia bisa memenuhi kewajiban jangka panjang. Atau bisa juga mengurangi jumlah pokok hutangnya. Jadi menghapuskan pokoknya ya, pokok hutangnya. Atau yang ketiga, yang terakhir ya, ini menangguhkan ya bunga atau mengurangi bunga akrualnya ya, suku bunganya atau menangguhkan pembayaran bunga. Nah, ini yang bisa ditawarkan oleh kreditur untuk melakukan modifikasi terhadap pinjaman ya antara pihak kreditur dan debitur. Nah, ini contoh ya misalkan tanggal 31 Desember, nah ini Bank Nasional Morgan ini melakukan perjanjian modifikasi ya dengan debiturnya ya untuk merestrukturisasi pinjaman senilai 10